Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai permutasi. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teknik membilang atau teknik membuat kotak-kotak, kemudian membahas mengenai notasi faktorial. Selanjutnya notasi faktorial tersebut akan kita gunakan dalam menghitung permutasi. Permutasi didefinisikan sebagai himpunan susunan berurutan dari semua atau sebagian anggota himpunan. Permutasi dalam hal ini ada 3 yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu permutasi elemen yang berbeda dengan rumus sebagai berikut. Kemudian yang kedua, permutasi unsur-unsur yang sama atau elemen-elemen yang sama. Rumusnya sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah permutasi siklis, di mana rumusnya sangat simpel. Permutasi siklis dirumuskan dengan n dikurangi 1 faktorial. Nah, untuk penggunaannya seperti apa akan saya jelaskan lebih lanjut melalui contoh soal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Yang pertama ada 8 permutasi 6 atau permutasi 6 dari 8. Mengingat rumus permutasi, maka kita boleh menuliskan 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurang 6 faktorial. Boleh kita tulis menjadi 8 faktorial per 2 faktorial. 8 faktorial bisa kita ubah menjadi 8 dikalikan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Untuk kemudian 2 faktorialnya kita coret sehingga hasilnya 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Selanjutnya untuk nomor 2, ini merupakan soal cerita yang memuat jabatan, yaitu ada jabatan ketua, bendahara, dan sekretaris yang akan dipilih dari 10 calon yang tersedia. Artinya kita harus membuat permutasi, kita ambil 3 dari 10 orang yang tersedia. Lalu kita tuliskan 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 3 faktorial. 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. 10 faktorial kita jabarkan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial yang kemudian kita bagi dengan 7 faktorial. Coret, tinggal 10 dikali 9 dikali 8 yang hasilnya adalah 720. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Dalam suatu lomba ada 8 peserta yang akan ditentukan juara 1, 2, 3. Ini juga termasuk ke dalam bentuk permutasi karena memuat urutan. Apabila juara 1, 2, dan 3 itu tertukar, artinya sudah berbeda. Sehingga ini termasuk dalam permutasi. Kita ambil 3 dari 8 orang yang tersedia. 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial. 8 faktorial kita jabarkan menjadi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Ini bisa kita coret, hasilnya adalah 8 dikali 7 dikali 6 yaitu 336. Oke, untuk contoh soal yang nomor 4 kita sudah masuk pada bentuk permutasi unsur yang sama. Kenapa? Karena dari kata abrakadabra ada huruf-huruf yang sama, yaitu ada huruf A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang sama lagi adalah B-nya ada 2, R-nya ada 2.
Nah, oleh karena itu kita buat dia menjadi permutasi. Total hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ada 11. Dan huruf yang sama ada 5, 2, 2. Sehingga berdasarkan rumus permutasi unsur yang sama, maka hasil permutasinya adalah 11 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Lalu 11 faktorial kita jabarkan menjadi 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Kita coret. 2 faktorial artinya 2 kali 1. 2 ya. 2 kita coret dengan 6 masih 3. 2 lagi, 2 kali 1 kita coret dengan 8 hasilnya 4. Sehingga tinggal 11 dikali 10 dikali 9 dikali 7 dikali 4 dikali 3 yang hasilnya 83.160 cara. Setipe dengan soal nomor 4, nomor 5 ini diwakilkan oleh buku-buku yang sejenis. Ada 4 buku sejarah, matematika juga ada 4 buku, dan PAI ada 2 buku. Lalu total bukunya adalah 10 buku. Jadi kita akan membuat permutasi 442 dari 10 buku. Kita masuk ke rumus. Hasil permutasinya 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Kita jabarkan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Ini kita coret dengan ini. 2 faktorial artinya 2. Kita bagi dengan 6 masih 3 ya. Lalu 4 faktorial yang ini kita jabarkan terlebih dahulu. Yang atas tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 3 dikali 5. Yang bawah kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 2 ini kita coret dengan 8. Kemudian 3 dan 1 kita coret dengan 3. Sehingga menghasilkan 10 dikali 9 dikali 7 dikali 5. Yang hasilnya adalah 3150 cara. Untuk soal yang nomor 6 ini agak berbeda dengan soal yang sebelumnya karena ada syarat dari 6 buku yang disusun, 2 diantaranya harus bersebelahan atau tidak boleh terpisah. Jadi buku yang bisa kita acak-acak atau kita ubah tempatnya adalah 5 buku. Jadi kita bisa menuliskannya menjadi permutasi 5 dari 5. Kemudian kita kalikan dengan 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena 2 buku yang berdampingan itu tadi posisinya bisa ditukar. Lalu kita masukkan rumusnya. 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 5 faktorial dikali dengan 2 faktorial. 5 faktorial dibagi dengan 0 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Sebagai catatan, 0 faktorial itu bernilai 1. Jadi kita bisa menuliskan 5 faktorial dikali 2 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Yang hasilnya 240 cara. Selanjutnya nomor 7. Untuk soal nomor 7 kita sudah masuk pada jenis permutasi siklis karena 4 orang duduk melingkar, yang artinya ini termasuk dalam permutasi siklis. Karena 4 orang maka kita boleh menuliskannya menjadi 4 siklis. Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu n-1 faktorial berarti 4 dikurangi 1 faktorial, atau kita bisa tulis 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cara.
Untuk soal yang nomor 8, kita mempunyai orang-orang, ada ayah, ibu, 3 orang putri dan 2 orang putra. Berarti di sini kita ada 7 orang. Sedangkan di sini 3 orang harus bersebelahan. Atau kita anggap ini menjadi satu kesatuan. Sehingga 7 dikurangi 3 itu tinggal 4 cara. Ditambah dengan 1, M-nya sekarang kita ada 5. Kemudian untuk menuliskan permutasi siklisnya berarti kita tuliskan dia sebagai 5 siklis dikalikan dengan 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena 3 orang ini duduknya bisa diubah-ubah posisi, sehingga kita jadikan dia 3 faktorial. Sedangkan 5 dari mana? Karena awalnya 7 orang, tetapi yang 3 orang itu kita hitung satu kesatuan, sehingga banyaknya cara ada 5. Makanya kita menuliskan siklis dari 5. Sehingga kita masukkan rumus permutasi siklis, yaitu 5 faktorial 5 dikurangi 1 faktorial dikali dengan 3 faktorial, yaitu 4 faktorial dikali 3 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang hasilnya adalah 144 cara. Oke, kiranya cukup sekian untuk latihan soal permutasi. Akan segera kita lanjutkan ke latihan kombinasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan beberapa contoh soal tersebut, selanjutnya kita bisa menyimpulkan beberapa hal mengenai permutasi. Jadi untuk setiap permutasi mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, untuk permutasi elemen yang berbeda, ciri-ciri soalnya biasanya terkait dengan pemilihan jabatan, kemudian pemilihan juara. Sedangkan untuk permutasi unsur yang sama, biasanya soal akan ditandai dengan elemen-elemen yang bisa dikelompokkan. Contohnya, dalam menyusun suatu buku, misalkan disediakan ada 3 macam jenis buku, di mana buku-buku tersebut dikelompokkan, sehingga hal itu dapat termasuk permutasi elemen-elemen yang sama. Selain itu, ada juga soal yang berkaitan dengan huruf-huruf yang sama. Contohnya, seperti kata pahala. Di sini ada huruf A yang sama. Selebihnya tidak ada lagi. Untuk kata makanan, huruf A ada 3, huruf N ada 2, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini, penyusunan kata dari kata yang disediakan itu termasuk ke dalam permutasi unsur yang sama. Dan yang terakhir, ini yang paling mudah untuk diingat, permutasi siklis ini soalnya selalu mengenai hal-hal yang melingkar. Contohnya, duduk melingkar, berada di meja bundar, dan lain-lain. Ketika permasalahan sudah menyangkut pada permutasi siklis, maka ditandai dengan kata duduk melingkar atau segala sesuatu yang sifatnya mengitari atau melingkar. Nah, untuk masing-masing permutasi itu ada beberapa ketentuan yang harus diingat selain beberapa hal yang sudah saya sebutkan tersebut. Beberapa di antaranya untuk permutasi siklis yang ada pengecualian, misalkan ada syarat khusus, ketua dan wakil harus duduk berdampingan, dan lain-lain. Itu harus diperhatikan secara khusus karena sistem pengerjaannya berbeda. Ikuti saja contoh soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Begitu juga untuk permutasi-permutasi yang lain. Kiranya cukup sekian untuk permutasi, selanjutnya akan kita bahas mengenai kombinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.